Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang, Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya dan jajaran Badan Karantina Pertanian sejak tahun 2019 mendapatkan tugas dari Pak Menteri. Kepercayaan Pak Menteri menugaskan kepada Badan Karantina Pertanian untuk mengawal akselerasi ekspor dengan kegiatan gerakan 3 kali lipat ekspor. Atas perintah dan kepercayaan dari Bapak Menteri, Barantan mensiasati dengan menyusun milestone, menetapkan bahwa ekspor kita pada tahun 2019 senilai 390 triliun untuk menuju pada akhir 2024 senilai 1.300 triliun. Alhamdulillah selama 2019, 2020, 2021 dan pada tahun 2022 meningkat ekspor lingkup Kementerian Pertanian menjadi 658,1 triliun. Nah, pada akhir tahun 2022 kemarin Bapak Menteri memberikan tambahan kepercayaan itu dengan menugaskan Badan Karantina Pertanian menjadi patriot ekspor. Artinya apa? Bukan hanya pada kegiatan-kegiatan hulu mengantarkan ekspor karena karantina dipandang memahami segmen-segmen pasar di seluruh dunia. Ketika orang mau mengimpor dan ketika kita mau mengekspor yang ditanya adalah pertanian, sehingga ini adalah alasan yang tepat kenapa Bapak Menteri menugaskan kepada Barantan untuk mengawal itu. Dan perjalanan sampai dengan tahun 2022 ternyata kita diberikan kepercayaan yang lebih, bukan hanya mengawal di hilirnya saja mengantarkan ekspor, tetapi Badan Karantina diminta untuk mengawal dari hulu ke hilir. Mulai bagaimana konsepsi pengembangan komoditas, kemudian kebutuhan sarana produksi, bagaimana lahannya, di mana ditempatkan, kemudian siapa petaninya, tepatkah itu, bagaimana perencanaan pembiayaannya dari APBN berapa, dukungan APBD berapa, swasta berapa, dukungan perbankan berapa, kemudian kebutuhan benihnya seperti apa, pupuknya seperti apa, proses pemeliharaannya seperti apa, masalah-masalah di lapangan seperti apa, sampai kita mengantarkan dan menjajaki peluang-peluang ekspor itu. Sehingga harapan kita sekarang ini di posisi 2022 kita setengah jalan untuk menuju capaian target 1.300 triliun pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu Barantan dan segenap jajarannya harus bekerja keras. Apa yang harus dilakukan oleh Barantan? Yang pertama, di tingkat pusat kita membangun konsepsi, menyusun pedoman juklak jukni sebagai tindak lanjut dari Permentan 761, penugasan Barantan sebagai patriot untuk koordinator ekspor lingkup pertanian. Barantan tidak mungkin akan mengawal semua komoditas. Kami minta kepada jajaran unit eselon 1 teknis ada 4, Dijen Perkebunan, Dijen Horti, Dijen Tanaman Pangan, kemudian PKH, fokus pada komoditas maksimum 2 komoditas untuk bersama Barantan kawal dengan intensif. Untuk komoditas-komoditas yang lainnya tetap secara normatif jalan diakselerasi oleh mereka, tetapi ketika ada masalah yang berhubungan dengan Barantan atau masalah pasar internasional, Barantan tetap turun tangan. Tetapi kita fokus pada komoditas yang kita sepakati menjadi pilihan. Pilihannya itu apa? Untuk perkebunan kita fokus pada pala dan kopi, karena permasalahan-permasalahan NNC dari negara tujuan ekspor, produk kita banyak, permintaan banyak, tetapi masih banyak penolakan karena masih banyak mengandung kontaminan, contohnya misalnya aflatoksin misalnya. Kemudian untuk pasar ke Jepang untuk kopi kita masih terkontaminasi dengan residu pestisida isoprocap. Nah, ini semua kita rajut sehingga permintaan ekspor tidak terkendala. Kemudian kita bantu bimbing, kita bantu Dijen Perkebunan untuk mengawal 2 komoditas ini secara nasional yang tentunya terfokus pada daerah-daerah sentra-sentra produksi. Kemudian hortikultura pilihannya pada nanas dan tanaman hias. Kemudian untuk Dijen TKH
pilihannya pada unggas, jadi untuk ekspor unggas dan sarang burung walet. Sarang burung walet saat ini dengan intensif sekali Barantan mengawal proses produksi yang dilakukan oleh industri walet, mulai dari pembinaan registrasi rumah walet sampai dengan ekspornya, sampai dengan registrasi, kemudian pengawalan, pembinaan selama memproduksi itu, karena ketat sekali untuk pasar Tiongkok juga pasar-pasar yang lainnya. Kemudian untuk tanaman pangan pilihannya pada jagung dan kacang hijau. Kenapa jagung? Target Pak Menteri tahun 2023 kita akan selesaikan swasembada jagung. Kita bantu teman-teman untuk mewujudkan swasembada jagung, sisanya kita akan ekspor. Kemudian kacang hijau, permintaan dari berbagai negara sangat tinggi, tetapi produksi kita kurang. Padahal kacang hijau itu sangat mudah untuk dikembangkan, minat masyarakat tinggi. Oleh karena itu perlu kesepakatan kita untuk hadir bersama-sama memfasilitasi pengembangan komoditas-komoditas yang saya sebutkan tadi. Lalu di tingkat Pemda, jadi dengan penugasan Pak Menteri kepada Badan Karantina Pertanian sebagai koordinator ekspor pertanian ini, maka saya minta kepada seluruh jajaran yang terkait dengan ekspor, akselerasi pasar-pasar komoditas kita untuk menangkap peluang ini. Apa yang harus dilakukan teman-teman Dirjen Teknis dalam satu konsepsi kesepakatan pengembangan komoditas dengan fokus, berarti ada 8 komoditas tadi. Kemudian ini ditangkap oleh teman-teman Pemda, gubernur dengan aparaturnya, Pemda, kabupaten, wali kota dengan jajarannya yang terkait dengan pertanian, menangkap peluang itu, di mana dikembangkan jagung, kacang hijau, kemudian sarang burung walet dan seterusnya dari 8 komoditas itu. Kemudian kita tindak lanjuti dengan menyusun roadmap di setiap provinsi supaya ada gerakan-gerakan masif terhadap komoditas yang menjadi pilihan patriot ekspor. Semuanya jadi patriot ekspor, bergerak lebih cepat. Apa yang harus dilakukan oleh jajaran di kabupaten? Adakah APBD-nya? Masa Pak Menteri sudah mengalokasikan kegiatan dengan masif, diam-diam saja? Tentunya harus direspon dengan baik oleh Pak Bupati, Kepala Dinas, dan jajaran pertanian yang ada di kabupaten. Termasuk perbankannya, pelaku usahanya, terlebih kepada petani, karena petani ada di kabupaten kota. Oleh karena itu, kepada teman-teman petani, kelompok tani, pengusaha, perbankan, bupati, hendaknya fokus pada komoditas-komoditas pilihan tadi. Walaupun yang lainnya tetap jalan normatif, kita tetap bimbing, tetapi fokus antara Barantan dengan teman-teman di Teknis ada pilihan-pilihan komoditas yang memiliki prospek pasar yang paling cerah. Kita pilih tadi dari top 10 komoditas ekspor tertinggi, sehingga jatuh pilihannya pada 8 komoditas tadi. Oleh karena itu, teman-teman di tingkat kabupaten, teman-teman di tingkat provinsi, ayo bahu-membahu kolaborasi dengan dukungan program, proyek, kegiatan, inisiasi dari Jakarta, tangkap itu, kemudian manfaatkan juga berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait manakala ada energi, baik itu pembiayaan, pembinaan, dan kegiatan-kegiatan yang lain untuk memberikan dukungan. Terlebih kepada peran swasta, dunia usaha. Saat ini kami juga dalam rangka mengakselerasi kegiatan usaha, terutama dalam hubungannya dengan ekspor, pemerintah, Pak Presiden, Pak Menteri, terutama dengan terbitnya Inpres nomor 5 tahun 2020, bagaimana nasional logistik sistem layanan di pelabuhan, karantina juga hadir memberikan fasilitasi bagaimana layanan tegaknya karantina di pelabuhan, di pintu-pintu pemasukan pengeluaran, termasuk juga di bandara, di kantor pos, dan tempat yang lainnya. Tetapi layanan kepada pelaku usaha dengan prinsip-prinsip cepat, cermat, akurat, ya, arahan Pak Menteri, cepat, cermat, akurat, CCA, itu juga kita lakukan di tempat-tempat layanan. Dengan demikian, tangkap peluang ini bahwa Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lainnya sedang berkolaborasi memberikan dukungan aktivitas pelaku usaha. Kalau ada kesulitan, tanyakan kepada Barantan, tanyakan kepada teman-teman terkait. Selamat wujudkan target kita 1.300 triliun pada akhir tahun 2024. Yakin bisa kalau kita semangat dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.